Yes, kita akan segera masuk ke line up dan tapi lihat Iron Hook yang membuka match pertama dari Indonesia ini mendapatkan first blood yang manis dari Gilang. Lihat gimana Iron Hook yang menjadi mimpi buruk untuk banyak tim dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Yap, dan bahkan freeze lane sudah dilakukan oleh Jabran di bottom lane. Rahmat juga sudah langsung menuju ke gold lane. Hanya menakut-nakuti dan bahkan Iron Hook-nya kembali mendapatkan pemain lawan. Wow! Dua Iron Hook di waktu yang bersamaan 100% rate-nya dari seorang Rahmat. Luar biasa sekali ya. Kita lihat gimana agresi dari Indonesia berhasil memporak-porandakan 1 menit pertama dari Kambodia. Dan hampir saja Iron Hook berhasil kembali menuju ke arah Sokrot di area mid lane sana bergerak. Seorang Lancelot coba untuk menginisiasi, mengganggu pergerakan dari Indonesia. Tapi Rahmat harus dipaksakan untuk mundur. Cukup sekarang SP-nya. Phantom Execution yang sangat manis. Tapi Razorwat menutup pergerakan dari seorang Nem di sana. Nggak bisa lari kemanapun lagi dan membuat jungle-nya terpick off sebelum ada turtle yang pertama. Yap, 1 tukar 1 dan sekarang bahkan setup untuk tim Indonesia di bagian dari turtle. Dan Yuzongnya sudah berada di garis sana dan bahkan dari Glue juga yang harus tumbang Indonesia. Mereka akan mencoba untuk men-secure objektif turtle yang pertama. Wow, ini benar-benar agresi yang sangat luar biasa. Tapi oh my god, terpick off di sana Jabran. Tapi di sisi lain, Nilsson berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Coba untuk engage ke bagian depan sana. Mencoba mendapatkan 1 orang player. Pressure Watt once again mendapatkan pick up. Tapi Bloody Hand yang connect ke arah Yeodong. Mau lari kemana, masih ada flicker yang dia keluarkan. Membuat nyawanya selamat, tapi inisiasi dari Indonesia nggak berhenti begitu saja. Dia langsung fokus untuk mendapatkan semua jungle dari Kamboja. Tim yang sangat agresif sekali. Di bawah menit yang ketiga kita sudah melihat adanya total 8 kill point. 8 kill point. Udah 8 berantem terus dari early game ini full action nih berarti filmnya kalau filmnya. Ya tapi ya untuk di bottom lane-nya Jabran yang akan di cover oleh Rahmat. Seperti biasa kita tahu bagaimana pengawalan untuk Jabran sendiri. Iya. Pas Pambrans ya kalau bisa bilang ya dari Rahmat dan juga Jabran di bagian bawah. Tapi Gilang masih belum coba untuk melakukan rotasi. Terlihat Little Wonder di sana coba untuk dikontes dengan Nem. Wow. Terambil 1 hit terakhir dengan Iron Hook yang sangat manis. Lagi-lagi Rahmat ya. Ini menjadi mimpi buruk terutama untuk tim Kamboja. Keberadaan dari Rahmat menggunakan perangkonya ini yang harus menjadi waspada nih. Tapi Jabran berhasil diambil gold crab-nya oleh seorang Kunamei. Beatrix yang dia pakai, Bennett Rage yang dikeluarkan cukup baik. Yap. Dan bottom lane-nya masih aman-aman saja sejauh ini. Dan bahkan cenderung untuk di-freeze oleh tim Indonesia. Di XP lane cukup anteng ya. Karena untuk pertempurannya lebih sering terjadi di gold lane. Untuk rotasinya fokus di gold lane. Corrosion Sight untuk Jabran, Clock of Destiny untuk Gilang. Dan bahkan recall di tengah tuh gak ada orang padahal Gilang. Oke, tapi Iron Hook masih meleset. Nilsson berada di bagian depan sana. Sokrot coba untuk engage. Predator Ice Strike dibuka. Gold Altar pun di pop up. Tapi Watch Charge untuk meng-cancel seorang Gilang. Nilsson terlalu di depan. Coba untuk menahan semua damage yang diterima. Masih ada flicker dari Sokrot dan mundur. Dan Phantom Execution cukup bagus. Disengage kembali dari kedua belah tim. Yap, jauh lebih sustain dengan adanya Fredrin untuk di garis depan karena akan membiarkan Parsha bersama dengan Kari untuk bisa memberikan basic damage mereka juga. Dan bottom lane akan kembali diharas oleh tim Indonesia. Harus mundur kembali ke belakang dan bahkan ada double team yang terjadi di bottom lane. Ternyata masih sanggup untuk kabur kembali ke bagian belakang. Jadi aman untuk Kambodia di bagian gold lane-nya. Tapi masih akan ada pertukaran juga mungkin untuk di turtle. Ya, tapi lihat udah ada pergerakan dari Rizky. Split. Dari seorang Glue, coba untuk mendapatkan Nilsson. Albert terlalu bahaya, ditarik mundur ke area belakang. Ada Renner sahabat yang belum connect, tapi Iron Hook. Once again Rahmat berhasil melakukan siapapun di depan sana. Bloody Hand yang connect digagalkan dengan dia wall charge. Tapi berhasil mempick up seorang Nem. Lancelot yang gak bisa lari kemanapun. Masih ada Kosal berada di bagian depan. Rizky mengganggu di area belakang dengan freeze dive-nya tertarik once again. Killing speed dapatnya oleh Gilang. Gila. Luar biasa banget. Bisa terus memberikan pressure dengan damage yang begitu besar. Tapi di sisi bawah sana tercancel recall-nya. Konami mau lari kemana? Masih ada flicker tapi sepertinya nggak bisa melakukan escapability. Karena ternyata tadi flickernya masih dalam keadaan cooldown. Turtle juga bahkan diamankan oleh tim Indonesia. Ada pertukaran tadi, ada rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Ternyata dimana Jabran diberikan untuk top turretnya dan dia berhasil untuk mendapatkan top turret. Dan itu ketika ada turtle yang kedua yang sedang di-setup juga oleh tim Indonesia. Wow, itu movement yang baru sih. Aku bisa bilang karena belum menit ke-5 tadi, tapi udah ada movement pergerakan perpindahan lane dari kedua belah side lane ya. Dan untuk kali ini bahkan sepertinya seorang Rizky bisa untuk menghancurkan 1 outer turret di bagian bawah dan membuat tim Indonesia unggul lagi dari segi objektifnya. Di menit yang kelima, mereka unggul 5.000 gold, menandakan bahwa 1.000 gold perbedaan per menit. Tapi ini adalah tempo yang sangat cepat yang diperlihatkan oleh tim Indonesia juga. Dari item build-nya,
Guardian Helm akan diselesaikan oleh Nielsen. Dan dari Franco-nya sendiri juga dari Rahmat. Ada Rapid Boots, Steel Leg Plate. Akan build up ke defense item setelah itu. Untuk Magic Defense, Radiant Armor mungkin. Dan team fight di bagian tengah masih bakal dibiarkan juga. Karena untuk dari item-item yang sedang dilakukan sekarang, ini masih farming untuk Jabrannya. Dia ada di top lane. Dia akan diberikan keleluasan untuk dapetin gold sebanyak mungkin. Ya, sementara 3 player lainnya ini fokus untuk bisa ngeharas mid lane-nya. Dan oke, inner turret di area atas sana akan langsung dihancurkan. Begitu cepatnya terlihat ada Kosal. Coba untuk menangkap. Seorang Jabran masih bisa mundur. Sepertinya Jabran cukup aman ke area belakang. Rahmat yang menjadi pelindung dari Jabran ini selalu berada di semak-semak yang tidak terduga oleh player-player dari Kamboja. Dan oh my god, Theodom udah mulai sekarat satu bar SP tersisa dipaksakan untuk recall. Dan 4 player dari Indonesia bersiap di area mid lane sana. Masih bisa di defense outer turret terakhir dari tim Kamboja di area mid lane. Yap, dan ini dia full pressure yang dilakukan oleh tim Indonesia dan bahkan menginvasi jungle milik Kamboja sendiri. Untuk mid turret memang masih ada, tapi Jabran sudah bersiap-siap untuk mendapatkan mid turret tersebut dan bahkan di-recall oleh Nielsen sekarang. Karena tercuri purple buff-nya Betul. oleh Nielsen. Oh my god, perbedaan gap level yang cukup jauh. 2 level di sana. Lodihan yang connect, ada Cold Altar dibuka. Tapi Sokrot masih bisa melindungi seorang Kosalka. Tertarik, masih ada flicker yang dikeluarkan. Tapi di sisi belakang Nielsen coba engage. Karena Sokrot yang nggak punya lagi Cold Altar. Masih ada Stardust Tempest yang dikeluarkan untuk melarikan diri. Tapi Turtle yang ketiga akankah menjadi perfect Turtle? Karena ada purple buff dari seorang Nielsen yang coba untuk diambil. Sepertinya akan ada pertukaran aja. Coba untuk mengejar Kosal. Mengeluarkan flicker di waktu yang tepat untuk menghindari Furious Dash dari seorang Rizky. Tapi Turtle sepertinya akan menjadi milik Nielsen untuk ketiga kalinya perfect Turtle for Indonesia. Yap, dan bahkan mendapatkan purple buff tadi yang dimiliki oleh Kambodia juga. Dan nice engagement dari tim Indonesia. Bahkan tadi Jabran berhasil untuk selamat ya dari sergapan split-split grab-grab yang dipakai oleh Kosal. Iya, flickernya tadi bagus ya. Ya, flickernya juga bisa kabur. Sama-sama punya flicker untuk kabur. Tapi sekarang Gilang dikejar. Tapi lihat Feather Ice Strike. Sakit banget damage-nya meskipun Gilang terkena efek dari split-split. Tapi lihat di arah belakang, Tsunami terculik begitu saja. Tershutdown akhirnya Gilang untuk pertama kalinya. Karena dia tertangkap. 1v1 situation antara kedua belah XP laner Rizky dan juga Kosal Viset beradu damage. Slam yang terus-menerus dikeluarkan hampir full stack lagi. Dan yang jadi problem adalah Kosal ini punya lagi split-splitnya nih. Kalau bisa sampai tertangkap Rizky yang nggak punya Break Dragon Form akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Dan bahkan backupan yang manis Lodihan ke arah belakang langsung menuju ke arah Sokrotnya. Dia hasil didapatkan cukup cepat tanpa ada gangguan dari Sokrot. Cold Altar nggak ada untuk Kamboja dan bahkan Jabran udah mulai berkumpul kembali. Ya, Rahmat benar-benar membawakan tempo positif untuk tim Indonesia di mana Iron Hook dan juga Bloodhound yang menjadi salah satu kombinasi untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Kambodia dan Nielsen masuk ke dalam jungle milik pemain Kambodia. Dan tampaknya dia berhasil untuk mendapatkan kembali 1 purple buff. Iya, dan ini bakal susah. Oh, Iron Hook! Mancing mana yang mantap, Peter Isaac dibuka dari Gilang. Langsung bisa mempick off seorang Kosal Pasat yang nggak punya lagi flicker. Dan sepertinya fokus ditujukan ke arah inner turret di bagian bawah. Sedikit saja SP tersisa, tapi ini Nielsen harusnya udah nggak ada yang bisa pick off, Om. Karena kita lihat Beatrix ini under banget kondisinya. Ya, 4 kali terpick off untuk Beatrixnya dan bahkan ketika lagi mendekat ada Gilang dengan Feather Airstrike-nya untuk langsung udah kita head to head aja meskipun tadi posisi ya. Kalau kita lihat memang Gilang ini di atas kepalanya itu ada glue. Iya. Buka aja dulu Feather Airstrike, kasih sekali teman-teman yang lain yang akan melakukan follow up untuk menumbangkan Beatrix atau Koni Ame. Iya, jadi meskipun tadi terkena efek dari grab oleh seorang Blue gitu ya. Tapi tetap aja burst damage dari 1 tetes Feather Ice Strike-nya Gilang. Ini bisa nge-meltdown setengah HP dari Konami. Karena sejauh ini kita lihat dengan 4 kali terpick off, dia benar-benar under, nggak ada burst damage yang besar juga dari teman-teman Kamboja. Karena mereka membawa mid lane-nya adalah Faramis. Faramis yang kita tahu, Ghostbuster itu nggak sebesar itu damage-nya untuk bisa memeltdown seorang Nielsen. Yap, dan dia harus punya target yang lebih banyak juga. Dan sepertinya untuk Lord yang pertama akan langsung disecure oleh Indonesia. Dengan poin kill yang cukup jauh jaraknya. Ya, tapi lihat Om, itu Rahmat berada di bagian belakang. Oh, masih bisa menghindar dari hook yang dikeluarkan. Sokrot berada di bagian depan. Dom, diketahui posisinya. Lihat damage yang cukup sakit sekali dikeluarkan oleh Gilang tadi dengan energi erupsinya. Dan untuk kali ini, Lord bergerak ke area bagian top lane dari tim Kamboja. Once again purple buff dari Kamboja kembali direbut oleh Nielsen. Ya, dan ini sudah mulai sebenarnya mereka bisa kumpul tengah atau mereka bisa split juga karena untuk Lord yang pertama masih dengan Lord yang belum enhance. Jadi masih cukup tipis dan hanya akan mengandalkan super minion yang berjalan bersama. Lihat gimana Gilang, Peter Isaac dibuka, Nielsen langsung menyambut dari arah belakang. Sokrotnya hilang, terkena damage yang
cukup sakit dari seorang Gilang. Benar-benar energi Arab 1 tahun yang manis dari Nielsen menarik lagi Socrotnya biar nggak bisa kabur. Tapi yang jadi problem, Socrot masih punya pasif dan dia akan segera respon sebelum Lordnya menyentuh ke arah base turret. Ya, tapi damage yang diberikan oleh Gilang ini sudah tidak terbendung. Sakit Terutama banget. untuk lini belakang ya. Kalau lini depannya masih bisa nge-defense mungkin, tapi lini belakangnya. Oke, pasif dari base turret di bagian top lane sudah mulai terpop up. Sepertinya belum ada base turret yang bisa dihancurkan dari tim Indonesia. Muncul dari belakang seorang Nem mencoba melarikan diri. Feather Ice Strike lagi-lagi menuju ke arah Stokrot, digocek begitu saja. Dengan adanya Farami, Shadow Stampede yang dikeluarkan. Tapi laju, Super Wave Minion masih ada di bagian top lane dan juga bottom lane. Meskipun masih ada pasif dari base turret di bagian bottom lane, ini harusnya cepat-cepat di-clear sih sama Kamboja. Ya, mereka masih bisa defense juga, tapi dengan Lord yang pertama tadi seharusnya damage yang diberikan oleh Indonesia ini sudah lebih daripada cukup. Ya, Dan Hunter Strike, si Halberd, Holy Wow. Crystal, Athena Shield jadi secara berbarengan. wow. Ini si Halberd udah dipegang sama Jabran ya. Ini damage-nya akan ada tambahan sekitar 8% lagi ke arah player-player yang punya HP item lebih banyak dibandingkan dirinya. Jadi kita tahu lah ya untuk Lancelot, Grok dan juga Glue-nya ini akan ada damage tambahan dari semua basic attack yang dikeluarkan oleh Jabran. Jadi harus mulai berhati-hati. Lagi-lagi invasi jungle dilakukan terus-menerus oleh seorang Nielsen. Yap. Dan di depan Nilsonnya memang masih memimpin juga, masih akan mengganggu orange buff-nya. Ditarik mundur ke belakang, tapi sebenarnya sadar kalau Adex sedang menggunakan atau berusaha untuk mendapatkan buff. Ya, terlihat Nielsen masih ada backupan yang cukup banyak dari Indonesia bersembunyi dalam semak-semak menunggu keberadaan dari player Kamboja untuk segera dikenakan oleh Iron Hook-nya, mancing manianya. Lagi-lagi kita belum melihat nih ya, pergerakan dari Rahmat sudah mulai mendekat juga ke area base di dekat inner turret di bagian tengah sana. Kamboja sejauh ini masih cukup aman karena mereka dari Lord yang pertama secure semua base turret yang mereka miliki. Yap, dan bahkan Kambodia mereka memilih untuk melakukan split push. Cuman sepertinya Gilang sadar akan hal tersebut dan sudah langsung memirror juga. Yang membuat harus mundur kembali ke belakang Lancelot mereka. Ya, ini strategi split push ternyata nggak berhasil dilakukan oleh Kamboja ya. Karena kita tahu dengan membawa Parcha, dia punya mobilitas yang tinggi. Dari segi clearing minion, dia benar-benar cepat banget dari energi dari semua skill yang dia milikin. Terutama dengan adanya Wings by Wings yang dia bisa gunakan untuk langsung regroup lagi. Ini akan mempersulit sih. Semua split push yang coba dilakukan, tapi lihat ada conceal play. Watch out flicker combo. Ke arah seorang Jabran terpick off di depan sana. Ada Bloody Hand. Black Dragon Form datang dari belakang. Coba untuk mendapatkan Tsunami-nya. Mencoba melarikan diri, dikejar. Tapi tertarik oleh Shadow Stampede ke arah bagian belakang. Terjebak Rizky melawan 4 player dari Kambodia. Rahmat memberikan backupan, tapi sayangnya Rizky terpick off. Rahmat pun dipecahkan immortalnya. Mencoba untuk flicker ke area belakang, tapi terjebak. Meskipun mereka mendapatkan Lord yang kedua, tapi 3 player dari Indonesia sepertinya akan terpick off oleh Kamboja. Oh my God, pertukaran yang menurut aku ini masih cukup sama sih, sama-sama mendapatkan kerugian gitu menurut aku. Iya, tapi Indonesia mereka poin pentingnya adalah mereka juga bisa dapatin untuk Metara tadi. Iya. Jadi mereka bisa memaksimalkan untuk Lord kedua ini yang berjalan. Dan ini adalah Enhanced Lord, Lord yang sudah bisa melakukan charge. Iya, dan ini bakal cukup susah sih Om. Dari item build-nya kita lihat Om. Ya, item build-nya Jabran udah full item sebenarnya. Dia Yap. udah full banget, jadi damage-nya dia akan sangat-sangat maksimal sekali. Tapi berhadapan dengan Beatrix, ini harus bisa diperhatikan juga bahwa dari Beatrix-nya kalau dia bebas. Belum lagi seperti tadi misalnya ada combo-wombo yang terjadi. Iya. Flicker Wild Charge dan juga di belakang bisa ada Nimbus Passion. Ini akan sangat membuahkan hasil positif nanti untuk Kambodia. Iya, dan yang jadi problem adalah tadi yang melakukan clearing di split push-nya itu adalah Jabran, jadi langsung di-all-in gitu saja. Tapi lihat, udah ada Iron Hook yang hampir connect. Bloody Hand masih di Gold Altar, melindungi nyawa dari seorang Odo. Watcher gak kena siapapun, tapi di area belakang udah ada split dari Coastal Piset mencoba mendapatkan player-player dari Indonesia. Mereka sekali lagi berhasil untuk melindungi base turretnya dari Lord yang kedua, tapi Black Dragon Form datang dari Rizky masuk ke dalam base dari Kamboja, menusuk ke arah belakang sana, terjebak di bagian depan. Nem terjepit seorang diri, langsung didapatkan oleh seorang Nielsen. Mega kill dari seorang Nem, tapi base turret di bagian top lane gak bisa di-backup lagi. Feather Ice Strike yang konek ke arah Kuname masih bisa selamat. Belum adanya Cold Altar kembali dari Socrot. Ini membuat Kamboja harus berhati-hati dari semua burst damage Indonesia. Ya, sebenarnya Cold Altar akan menjadi salah satu senjata utama nantinya untuk Kambodia ketika mereka melakukan team fight. Iya. Tadi sempat kita lihat Blood Hunt yang memang bisa dipakai, tapi Cold Altar-nya ini dia langsung menetralkan hal tersebut. Iya, itu benar-benar membuat Bloody Hand-nya jadi sia-sia. Betul. Follow up ke arah tadi Groknya juga sia-sia. Meskipun tadi dia wall charge-nya ke arah depan dan nggak kena ke arah siapapun. Itu sebenarnya bisa dipakai buat kabur sih kalau menurut aku dari wall charge-nya ya. Dan kita lihat lagi,
Di area mid lane sana udah berkumpul 4 member. Fighter Isaac dibuka, tapi Sokrot damage yang masuk terlalu sakit. Terkena efek tahun knock up di sana. Ada masukan juga dari Black Dragon from Rizky. Masih bisa dipaksakan untuk mundur. Penetrate. Rizky dalam bahaya, terpick off, Crispy dipegang oleh seorang Konami. Walking for more, maju ke bagian depan sana. Coba untuk mendapatkan siapapun kembali. Kamboja mendapatkan momennya, tapi datang dari arah belakang. Gilang masih bersembunyi di dalam semak-semak. Immortalnya pecah, tapi body hand ke arah yang tepat. Klaim di sana menjadi player pertama yang di pick up tershutdown, tapi Nielsen, tapi Konami. Pertukaran yang manis, double kill dipegang oleh seorang Jabran. 3 player tumbang dari Kamboja dan bahkan double kill untuk seorang Gilang. 4 player down meskipun Faramisya tadi sempat hidup kembali. Yap, ini Gilang benar-benar nunggu dengan sangat sabar sekali di balik rerumputan. Karena dia gak punya Feather Strike. Dia menunggu sedemikian rupa, sedemikian lama. Dan memang buying time yang diberikan juga. Diberikan oleh Nielsen. Itu pas banget tadi. Dan memang beberapa Immortal pecah, tapi ya next adalah objektif yang akan diambil oleh Indonesia, yaitu Lord yang ketiga ini akan jatuh ke tangan mereka. Iya, tadi mahal banget sih ketika pergerakan dari Gilang ya, yang dia sembunyi dulu di dalam semak-semak ketika semua player dari Indonesia udah mulai sekarat. Tapi untuk kali ini Lord sepertinya akan menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Berhasil didapatkan oleh Jabran. Kosal, sangat sakit dia bisa diterima. Nggak kena speed light yang terakhirnya ya ke arah tubuh dari Cham Kosal, Piset ya. Dan ya dari segi item build-nya harusnya udah jadi semua item sih Om. Betul, semuanya sudah selesai juga. Guardian Helm mungkin untuk Franco-nya sebentar lagi. Dia sudah punya Radiant Armor dari Gilang dengan Arcane Boots-nya. Terus Clock of Vision Lightning, waduh itu udah item jahat semuanya ya. Holy Crystal Divine Glaive yang menjadi salah satu kombinasi item juga. Jadi satu buah Feather Airstrike ini akan memberikan damage besar. Terutama untuk Marksman. Ini Marksman-nya, ini harus bisa dijaga nantinya untuk si Konami. Iya, dan begitupun dengan Jabran ya, karena Jabran nggak bikin item magic defense sama sekali. Sementara tadi kita lihat dari Socrates-nya itu udah jadi item semua, item magical damage gitu. Dan kalau misalnya sampai di kondisi yang kurang bagus, Ghostbuster-nya kena ke arah Jabran, itu akan menjadi hal yang merepotkan. Tapi masih bisa menghindari Iron Hook dari seorang Rahmat. Cukup aman sejauh ini Kamboja bermain di dalam area base-nya, mencoba untuk melindungi semua base turret yang tersisa. Tapi sayangnya Lord sudah mulai mendekat ke arah bagian base dari arah top lane sana. Maju ke bagian depan, Gilang mencari posisi. Rahmat mencari player yang bisa ditarik menggunakan Iron Hook-nya. Tapi sepertinya nggak ada backup-an karena Lord. Mereka menunggu kehadiran Super Wave Minion di area mid lane untuk Indonesia. Dan ya masih menunggu saja lagi-lagi Iron Hook yang kurang tepat. Feather Isaac dibuka ketika Konami berada di bagian depan. Tapi sepertinya ada Slam dari seorang Kosal Piset. Maju ke bagian depan, seperti dibuka. Bloody Hand yang connect ke arah seorang Yodong. Tapi di area belakang lihat inisiasi dari Nem. Menuju ke arah Gilang. Gilang masih bisa selamatkan. Di sisi lain Jabrannya terpick up meskipun ada pertukaran di mana Nem gak bisa melarikan diri lagi. Tapi membuat Gilang udah kehilangan cukup banyak SP untuk bisa melanjutkan pertempuran Yom. Ya tapi masih ya, Gilang masih berada di bagian topnya. Tapi dibuka oleh Magic Sentry. Dan ini sepertinya Indonesia mereka harus mundur kembali ke belakang Wildcards yang sudah mulai dibuka dan ditabrak balik oleh tim Kamboja. Feather Airstrike tapi dikejar. Gilang harus tutup kembali Feather Airstrike dan tumbang. Gilang harus tumbang dan ini sangat berbahaya. Kamboja mereka tetap memberikan pressure mereka. Ya tapi lihat lagi-lagi Nielsen menarik. Dengan adanya press of wrath yang dia keluarkan. Membuat player-player dari Kamboja agak sedikit kebingungan. Tapi sayangnya udah gak ada damage dealer yang dimiliki sama Indonesia. Kedua damage dealernya terpick off. Dan mereka sekarang menerima hukuman dari Kamboja. Fokus untuk mendapatkan inner turretnya di area mid lane. Nielsen berada di bagian depan harus mulai berhati-hati mundur. Dengan cukup aman tertarik ke area belakang. Tapi lihat terkena efek stun. Coba ditarik dengan Shadow Stampede. Rahmat ke arah belakang terkena efek grab. Masih ada Immortal yang pecah. Tapi sayangnya Kosal Piset yang berhasil di pick off di sana. Coba mengembalikan keadaan Indonesia. 4 player yang sudah ready kembali menuju ke arah mid lane untuk mengusir semua player dari Kamboja nih Om. Ya ini Indonesia mereka harus tarik nafas sedikit ya. Mereka harus memperpelan mungkin pergerakan mereka. Karena gold gap-nya 9.000 sudah menjadi 4.000-an juga. Evolve Lord akan menjadi salah satu aset terpenting untuk Indonesia sekarang. Meskipun mereka berhasil untuk memecahkan top base turret dan juga bottom base turretnya. Tapi belum menjadi jaminan kalau mereka bisa memecahkan base dari Kamboja. Ingat, Cult altarnya sudah mulai berasa efeknya bersama dengan Ghostbusters. Bisa ditabrak secara terus-menerus. Iya, tadi lihat damage-nya yang masuk ke arah Gilang ya. Pakai Ghostbuster tuh langsung ngilangin sekitar 2 bar HP dari seorang Gilang. Tapi conceal play dari Theodom maju ke bagian depan sana. Lordnya setengah HP, masuk dengan menggunakan puncture. Black Dragon Form mencari keberadaan dari Konami. Terlihat Petrify, berada di bagian depan sana. Berhasil dieksekusi Konami-nya. Dan bahkan sekarang terjebak. Sokrot gak bisa lari kemanapun. Udah gak ada Cult Altar. Theodomnya 1 hit terakhir. Mundur semua.
semua player dari Kamboja merelakan Lord yang sudah evolve kali ini kembali untuk Indonesia. Dan ini adalah kesempatan besar untuk Indonesia melakukan punishment kembali ke arah Kamboja yang tadi sempat mengejar ketertinggalan gold yang cukup jauh, Om. Yap, dan ini masih 10 second sebelum Lord Evolve akan berjalan. Di tim Indonesia mereka sudah standby di depan base dari Kambodia. Fedor Airstrike dibuka, Ghost Bursters untuk membersihkan minion-minion kecil. Dan akan menjadi usaha pertahanan terakhir dari Kambodia. Wah, tapi sayangnya dari dead timernya Koname ini harusnya masih cukup sempat sih untuk bisa respawn ketika Lordnya masuk ke dalam base. Jadi akan ada fight 5 melawan 5 lagi dari Kamboja. Kita tahu ya, Kamboja ini kuat banget dari segi tim fightnya dengan membawa ke altar dan juga banyak banget CC yang mereka bisa keluarkan. It's Gilang mencoba melakukan recall di depan sana seperti tadi. Gilang menarik perhatian dari TY Odom dan Lord sudah mulai bergerak. Black Iron Form dikeluarkan mencari Koname yang ada di bagian belakang sana, keluar masuk dari area base-nya. Lord sudah mulai mendekat kembali menuju ke arah base. Feather Ice Strike, Socrot 1 HP bar tersisa, tapi masih bisa hidup. Mundur semua player dari Kamboja dan bahkan sekarang mencoba membalikan keadaannya. Tertarik Bloodihan, nggak kena rasa apapun dan bahkan Rahmatnya yang terpick up. Coba untuk dikejar, Nem maju ke bagian depan sana, Gilang diketahui positioningnya. Tapi Nem masih bisa mundur, Phantom Execution dan juga Puncture yang dia keluarkan. Itu membuat dirinya aman dan Rahmat, dia tertinggal dari rekan-rekannya tadi di Laro. Iya, dan mungkin itu nggak bisa dilakukan sama sekali. Mungkin pick off yang harus dimainkan oleh tim Indonesia sekarang. Karena kalau kita lihat dengan metode tabrak front to back yang dipakai oleh Indonesia. Ditabrak balik Kambodia. Mereka punya dulu, mereka tadi punya juga Faramis. 2 hero yang bisa nabrak depan, belum lagi masih ada growth-nya 3. Barisan yang sangat-sangat tebal sekali. Bahkan mereka sudah berjalan, berbaris menuju ke base dari Indonesia. Oh no, tapi masih ada Feather Ice dari Gilang tercancel sepertinya. Nielsen coba untuk engage dengan Appressive Rider dan memiliki energi eruption juga dikeluarkan dan itu dia. Damage-nya masih cukup sakit tapi kena efek dari Watchers. Immortal dipecahkan, Black Dragon Form dibuatkan ke altar dari Cambodia. Socrot udah pecah semua ke altarnya. Masih ada sedikit SP tersisa tapi Konsal reset. Oh my god, diselamatkan dengan loncatan menuju ke arah Slam yang cukup manis untuk melarikan diri. Hanya Socrot aja tadi yang terpick off. Tapi sudah hadir kembali dan udah mulai siap melakukan team fight 5 melawan 5 kembali. Benar, itu adalah Faramis yang tadi tumbang. Masih ada efek pasif dari Faramis juga. Dengan stack dia mungkin sudah maksimal di angka 30 ke atas. Dan sudah langsung respawn juga. Next Lord mungkin akan menjadi pembuktian siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut. Evolve Lord yang jelas. Dan ini sudah mulai tampak. Cukup sulit untuk tim Indonesia bisa menabrak pertahanan yang sedang dibangun oleh Kambodia. Memang hilang semua base turretnya. Iya. Tapi Kambodia kita tahu. Dari Laro. Iya, dan mungkin itu nggak bisa. Karena Indonesia yang tadinya udah unggul jauh banget ini udah mulai terkejar sama Kamboja. Meskipun mereka akhirnya dapat keuntungan ketika Nyemnya tadi sempat terpick off. Tapi untuk kali ini mereka harus memaksakan kembali pada saat 4 melawan 5. Nielsen ada di bagian depan sana. Kosal Piset coba untuk tarik ke area belakang. Rizky yang kita tahu tadi flanking dari Rizky ini benar-benar bagus banget membuat momen dari Kambodia acak-acakan, Om. Tuh. Ketika dia datang dengan Black Dragon Form di arah belakang, tapi sayangnya udah ada kembali Nem, seorang Lancelot dari Kamboja yang membuat 5 melawan 5 membuat Indonesia nggak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa mendapatkan base dari Kamboja di menit ke-28 ini. Yep, dan bahkan itemnya kalau kita lihat ini sudah sangat-sangat berganti sekali. Dari Gilangnya bahkan pakai Feather Strike untuk dapetin purple buff biar cepat. Dari cooldownnya juga sudah cepat sekarang. Maksimal di level yang ke-15 dan Blood Wings tadi ada extra shield untuk Gilang. Ya, tapi yang aku lihat ya tadi ya, itu Jabran udah ngejual sepatunya diganti sama Terra Shield. Emang dia akan semakin sustain dari magical damage, tapi jalannya pelan. Yang kita tahu dari tadi glue-nya ini Kosal selalu targeting seorang Jabran. Ada dimanapun langsung ditangkap, diloncatin pakai flicker. Dan semoga aja skenario buruk itu tidak terjadi. Karena aku masih percaya Indonesia masih bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Dan Nielsen coba untuk melakukan kiting di area Lord sana. 3 member dari Indonesia tidak terjangkau di area, tapi sayangnya ada conceal play, tertangkap. Rahmat di bagian depan sana, langsung di pick off begitu mudahnya. Gilang, Feather Ice Strike, 2 play terkena efeknya, tapi terlalu tanky karena frontliner yang terpick off. Tapi sayangnya Rahmat kehilangan nyawanya untuk 55 detik ke depan. Membuat Lord ini akan menjadi cancang besar untuk Kambodia mendapatkan Lord yang ke-6 ini. Dan tapi Nielsen berada di bagian depan, Rizky
mendapatkan flanking di bagian belakang nih. Om Nielsen dipaksakan untuk mundur, tapi tertangkap grab. Dipaksakan set slam oleh seorang Kosopi. Set Feather Isaac dibuka, ke altar dibuka, tapi Nielsennya dalam bahaya. Masih ada Immortal di tubuh Nielsen, tapi sayangnya Jabran flicker out, cukup manis, gak kena efek dari Ghostbuster. Gilang harus hati-hati, meskipun masih ada Immortal. Lord berhasil didapatkan, tapi killing spree dipegang oleh Rizky. Koname menjadi utamanya, dan bahkan sekarang Rizky berhasil melindungi teman-temannya dan Gilang loh Om. Ini masih hidup Om, gimana caranya tadi Om? Iya, dua pemain yang memang very low tadi. Ada Gilang, ada Jabran, dan untungnya mereka masih bisa dijaga oleh Nielsen juga. Penjagaan sangat manis dan akhirnya Gilang menyadari bahwa dia butuh satu buah self defense item, ada Winter yang sudah dipegang sekarang. Dan ya sayangnya memang dari Lordnya yang harus dipegang oleh Kambodia. Tapi sisi plusnya masih ada harapan untuk Indonesia karena dua pemain Kambodia ini responnya lama. Iya, ini Koname-nya masih lama sih. Bagian dari Indonesia harusnya bisa banget sih dengan 5 membernya nih buat eliminasi Lord. Nielsen sekarang, Feather Isaac dibuka, masih ada Call Altar dari Sokrot. Coba untuk didapatkan. Rizky sudah mulai masuk dengan Black Dragon Form ke arah belakang. Tapi Gilang sekarang Immortal dipecahkan. 6 bersiap untuk Phantom Execution. Gilang masih bisa kabur dengan Wings by Wing. Mundur semua player Indonesia. Harus berhati-hati bermain disiplin setelah mengeliminasi Lord. Setidaknya itu adalah poin penting untuk bisa bertahan dari gempuran Kambodia di menit ke-31 ini Om. Yes, dan kita akan reset sekali lagi karena Lordnya berhasil ditahan tepat di depan base dari Kambodia. Dan ini berarti konsentrasi mereka sudah harus benar-benar full fokus ya. Karena untuk next Lordnya, HP-nya tebal, damage juga bakal sakit sekali dan mungkin tidak akan bisa ditahan seperti tadi lagi. Iya, dan aku berharap sih Indonesia punya wave manipulations ini. Karena mereka masih untung dari 2 base di bagian side lane-nya. Jadi semoga mereka punya advantage untuk bisa nge-push ke sisi jauh daripada keberadaan Lord. Karena ini akan didrag ke arah menit ke-33 pada saat Lord yang ke-7 akan hadir. Dan semoga Indonesia nggak ke-pick off ya selama kontes Lord nanti. Karena ini Gilang sama Jabran sih benar-benar susah banget untuk bisa melarikan diri. Karena mereka selalu menjadi target utama dari Wildcats. Dan langsung ada sambungan baik itu dari Kun Ame dengan Bennett Rage ataupun dari dulunya. Ya menurutku power dari Kambodia sekarang adalah mereka bisa untuk menghalangi Nielsen biar nggak bisa masuk. Iya. Dengan adanya grab-grab split-split yang bisa dipakai, ini membuat Nielsen harus mundur ke belakang. Belum lagi Wildcats dari grupnya yang berarti memang serba salah nantinya untuk Nielsen waktu dia ingin menggunakan Retribution. Iya. Mungkin beda cerita kalau kita melihat adanya Ake, tapi ini adalah Fredrin. Tapi Fredrin bagusnya adalah dia akan bisa ngembalikin keadaan dengan appraisal rate-nya kalau memang bisa pas. Ya, tapi lihat kali ini coba untuk menarik perhatian timnas Indonesia. Gilang coba untuk engage bagian depan sana. Teodom berhasil mundur dengan cukup aman menghindari tahun yang dikeluarkan oleh Nielsen. Tertarik kembali Aaron Hook yang connect. Peladian karena Teodom. Masih ada altar seperti itu tapi Feather Isaac yang dibuka. Datang dari arah belakang sang naga dari langit Rizky. Ke arah Koname. Flicker out dari Koname. Coba untuk di-engage oleh Rizky. Terkena efek Furious Devka. Tapi masih cukup aman sejauh ini malah Rizky-nya yang Gilang Immortal. Gilang harus mundur. Ada Winter Tranchan dari seorang Rizky tapi sayangnya tershutdown oleh Sokrot. Oh my God, Indonesia berada di kondisi yang kurang baik di menit ke-33 ini Om. Yap, dan bahkan kembali terulang. Skenario terbaik untuk Kambodia adalah mereka berhasil untuk menumbangkan satu hero Indonesia. Dan setelah itu mereka akan start untuk mendapatkan Lord yang ke-7 ini. Dan lihat bagaimana zoning out dari tim Kambodia ini sangat kuat sekali. Nielsen, kalau ingin mendekat, dihadang. Ada glue. Ada Grok yang membuat dia kalau salah langkah, salah posisi, dia juga bisa ter-pick off. Iya, aduh, Lord berhasil didapatkan oleh Kamboja. Lord ke-7 dan langsung respawn Lordnya tapi Nielsen tertangkap. Ada Feather Isaac yang dibuka. Keluar Artar melindungi semua player di Kamboja tapi Nielsennya terpick up. Immortalnya pecah. Winter Tranchan terpaksa digunakan tapi hanya untuk delay sedikit saja dan langsung didapatkan oleh Koname. Oh no, Indonesia. 3 player tersisa. Yang mereka bisa lakukan adalah memanfaatkan Gilang dengan high ground defense-nya. Tapi Lord yang ke-7 akan cukup susah. Jabran mundur ke area belakang. Coba untuk memukul mundur semua player. Rahmat beralihan ke arah depan sana. Koname-nya masih bisa hidup. Rahmat mundur dengan cukup aman. Tapi Feather Ice Strike. Lihat dari Gilang. Koname menjadi target. Keluar dari area Feather Ice Strike. Terpick off di sana Jabrannya. Oh no, Indonesia berhasil dikalahkan oleh Kamboja di match ketiga kita. Oh my God. Well, itu dia kompetisinya, ada menang ada kalah. Tapi sayang sekali di match pembukaan dari Indonesia mereka harus tumbang di tangan tuan rumah Kambodia. Tapi kita bisa bilang Kambodia mereka mainnya bagus banget. Tertinggal 9.000 gol
mereka ngebalikin sampai dengan plus 8.000 gold juga tadi sampai dengan yang terakhir. Dan semangat juang mereka untuk